teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mom Betty. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga ke Instagram aku Betty Maser. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas tentang apa ya? Gimana sih kita kalau ngelihat gimana sih ciri-cirinya perempuan itu nggak puas? Kenapa sih kok bisa nggak puas dan reaksinya tuh kayak gimana gitu? Ini patut banget diketahui sama laki-laki loh. Ini penting banget pokoknya, biar lebih peka aja gitu lah. Soalnya perempuan itu kan identik dengan malu-malu, terus kayak malu mengungkapkan, dan mungkin demi menjaga perasaan pasangannya, jadi dia kayak pura-pura puas dan kayak apa ya, udahlah biarin aja gitu. Padahal sebenarnya dia tuh nggak pernah puas. Dan mungkin bisa jadi dia cuman pura-pura puas di depan kamu supaya kayak gimana ya, gak enak gitulah pokoknya sama kamu. Dalam kehidupan ranjangnya itu kayak gak pernah ngerasain puas. Tau lah ya maksudnya puas tuh dalam arti apa, dalam arti titik puncak itu gitu. Itu kan apa ya, dia bisa menjalaninya gitu kan, bisa melakukan permainan itu tanpa dia harus sampai di titik itu gitu loh. Mudah nggak sih? Nah, jadi kalau perempuan kan dia maksudnya nggak harus sampai tuh tetap bisa main kan ya, tapi kalau laki-laki kan dia pasti harus sampai gitu kan ya. Dan kalau misalnya dia kayak nggak sampai game over ya, nggak sampai muncrat gitu kan, kayak kepalang tanggung, dan mungkin rasanya tuh gak enak banget ya. Tapi ini beda sama perempuan gitu, karena kan kayak perempuan tuh kayak lebih ke perasaan dan kayak satisfying aja gitu loh. Kalau menurut aku juga, kalau misalnya dia itu bisa sampai titik itu gitu, itu udah kayak nilai plus banget gitu, karena sebelumnya juga dia udah merasakan satisfying pikiran gitu loh, apa ya, kayak puncak pikirannya dia gitu kan. Kalau perempuan tuh kalau bisa sampai tuh harus dia relax dulu dan pikirannya tuh kayak dapat dulu feelnya, baru deh dia sampai di titik itu. Oke teman-teman, kenapa di sini aku mau bagiin tips ini ke kalian? Karena ini penting banget. Dan mungkin sebagian laki-laki itu nggak tahu dan nggak coba mencari tahu gitu. Karena gimana ya, demi kepentingan kalian bersama gitu, demi kesejahteraan hubungan kalian gitu loh. Pokoknya demi sama-sama enak itu kalian butuh suatu pengertian, suatu rasa kepekaan, dan suatu rasa kepedulian gitu loh. Ini apa ya, rasa kepuasan tuh juga perlu ditoleransiin gitu loh. Jadi jangan maunya egois gitu kan. Kan kalau misalnya kalian cuman pengen enaknya sendiri kan nggak etis banget lah kalian egois gitu. Ibaratnya setiap orang ya itu kan pasti punya imajinasinya masing-masing gitu loh. Gimana caranya supaya dia itu bisa memuaskan hatinya dia, itu kan pasti punya kriterianya masing-masing. Nah, ini yang perlu banget kalian para laki-laki tuh tahu gitu loh. Jadi kalian laki-laki tuh harus cari tahu dulu sebelumnya kesukaannya, imajinasinya dia yang harus diwujudkan ketika kalian tuh bersama, ketika kalian tuh main, itu tuh seperti apa. Ini perlu banget gitu loh. Jadi kalian gak usah malu dan gak usah ragu buat nanyainnya gitu, karena ini gimana ya, pokoknya kesuksesan hubungan kalian tuh ada di sini gitu. Oke, biasanya perempuan itu yang dia itu kecewa dan kayak nggak merasa puas, itu penyebabnya itu ada di laki-laki, dan mungkin laki-lakinya tuh nggak peka gitu. Dan biasanya teman-teman, dia itu kayak melampiaskan semua itu ya, melampiaskan rasa ketidakpuasannya itu dengan berbagai hal gitu loh. Nih, bisa juga yang pertama itu kayak ngebuat perempuan itu tuh jadi kayak males berdandan, males ngerawat diri. Nih, jadi laki-laki kalau misalnya pasangan kalian itu tiba-tiba berubah, dia berubah jadi gemuk, terus kayak jadi nggak ngerawat dirinya, terus kayak nggak menarik mungkin di mata kalian, itu seharusnya kalian introspeksi dulu. Seharusnya kalian ngelihat ke diri kalian dulu, apa sih yang kurang? Nih,
Biasanya perempuan itu kan kayak malu buat mengungkapkan ya, karena kan demi apa ya, demi menjaga perasaan kamu laki-laki gitu. Jadi kayak dia tuh kayak udah mendem aja gitu. Jadi sebagai bentuk pelampiasannya, dia biasanya kayak nggak ngejaga berat badan. Jadi kayak udah los-losan gitu lah, kayak udah lost doll gitu lah pokoknya. Jadi kayak dia berubah menjadi gemuk, terus kayak nggak merawat dirinya. Soalnya apa ya, dia mungkin dalam mindset perempuan ya, kayak ih aku aja nggak dipuasin, aku aja kayak nggak dipentingin perasaannya gitu, kenapa aku mesti mentingin dia gitu. Jadi kayak kita dalam hubungan itu kan kayak harus ada timbal balik ya. Kalau misalnya seandainya dari diri perempuan aja kayak udah selalu misalnya kayak diajak selalu nurut gitu kan. Kalau misalnya diajak selalu nurut, terus kayak dia udah ngurusin rumah, udah ngurusin anak, dan mungkin udah ngurusin si suami itu, tapi suami tuh kayak cuman hal kecil ya, cuman hal seperti itu buat muasin istri aja dia nggak bisa, maksudnya kayak nggak ada pengertiannya gitu. Jadi kayak dia nggak coba buat nanya apakah dia tuh istrinya puas atau enggak, terus kayak apakah udah sampai atau belum. Ini nih penting banget gitu loh, dan mungkin sebagian laki-laki tuh kayak nggak nyadar, kayak udah biasa-biasa aja lah gitu kan. Jadi kenapa kalau misalnya perempuan ya ketika udah selesai main gitu, kalau misalnya ditanya gitu kan, gimana enak nggak? Iya, ha, pokoknya kayak udah biasa aja gitulah mukanya. Itu salah satu tanda teman-teman, salah satu tanda bahwasanya dia itu sebenarnya nggak puas dan dia itu kecewa sama permainan kamu. Seharusnya kalau memang kamu udah memberikan performa yang bagus, terus kamu udah memberikan segalanya yang terbaik, dan mungkin kamu juga memberikan pengertian dan toleransinya gitu ya sama si perempuan itu. Wow, pasti dia reaksinya udah satisfying, udah kayak menikmati, udah kayak apa ya, udah happy lah pokoknya sama kamu. Pasti ada timbal baliknya. Bahkan mungkin dia udah ngajak duluan, terus kayak mungkin minta lagi gitu loh teman-teman. Jadi harus ada timbal baliknya gitu. Oke, selanjutnya yang kedua ya, itu bisa juga pelampiasannya itu ke belanja. Nih, perempuan kan itu udah kayak udah nggak dipungkiri lagi ya, dia jiwanya jiwa suka belanja gitu. Jadi kalau misalnya dia tuh kayak merasa dikecewain, terus kayak merasa nggak dianggap perasaannya gitu kan ya, nggak merasa dipuasin gitu kan ya, nggak puas gitu, dia biasanya melampiaskannya ke belanja. Jadi kayak tiba-tiba tuh apa namanya, apa sih namanya, kayak jadwal bulanan buat belanja tuh tiba-tiba tuh banyak banget, tiba-tiba sadar-sadar tuh udah kayak akhir bulan gitu, ih pengeluarannya kok banyak banget ya. Ini bisa jadi tuh perempuan kamu tuh kayak stres dan pengen ngilangin stresnya tuh di belanja. Oke, yang selanjutnya, nah ini tuh khusus buat para istri ya, yang dia itu bener-bener pengertian banget sama pasangannya gitu. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena salah satu tandanya kalau perempuan itu dia kayak ngerasa kecewa, terus kayak kurang puas dengan perlakuan kamu, itu dia tuh kayak lebih suka ngajak duluan, lebih suka pokoknya agresif duluan. Nah ini salah satu. Jadi aku kasih saran ya sama laki-laki nih, jangan sampai kalah dong sama perempuan. Masa iya sih cewek yang ngajak terus kayak apa sih namanya, seharusnya nih ya, seharusnya kalau perempuan itu udah kayak ngodein duluan, terus kayak ngajak duluan, dan bahkan mulai permainan duluan tuh seharusnya kamu malu loh. Kenapa? Itu kan apa ya, itu kan seharusnya kan laki-laki gitu kan ya yang mulai, kenapa kok perempuan gitu, aku salah apa nih, aku kurang apa nih. Harusnya kalian introspeksi diri seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi penting banget kalian itu buat taunya ya. Selain bisa dilihat dari ekspresi raut wajah, itu kelihatan, terus dari sorot matanya, dan juga mungkin dari perlakuan-perlakuan dia yang tiba-tiba itu berubah jadi aneh gitu. Ini beneran lo nggak bohong, karena ngurus rumah itu tuh udah kayak ngurus apa ya, 24 jam tuh nggak selesai-selesai gitu loh. Pokoknya tuh istri itu tuh bener-bener tanggung jawabnya tuh luar biasa ya. Selain dia harus pandai mengurus rumah, ngurus anak, ngurus suami, ngurus dapur, wah pokoknya. Jadi kalian itu laki-laki harus pengertian banget ya. Jadi selain kamu itu harus memenuhi nafkah lahirnya ya, kayak misalnya uang bulanan, terus kebutuhan sandang, pangan, papan dia gitu kan ya, itu juga kalian harus memenuhi juga nafkah batinnya dia gitu loh. Jadi hal simpel aja, kalau misalnya kalian itu nggak bisa buat dia itu puas ya di kasur gitu, itu udah aduh kenapa sih gitu. Jadi kenapa nggak coba buat kayak
membuat suasana itu lebih wow, sehingga rumah tangga kalian tuh semakin harmonis ya teman-teman. Aku kasih saran itu. Jadi silahkan introspeksi diri, kurangnya di mana, terus rundingin, bicarain bareng-bareng sama istri ya, supaya lebih terjalin suatu hubungan yang pokoknya yang perfect gitulah ya, yang kalian ekspektasikan. Oke teman-teman, itu aja video dari aku. Jangan lupa di like kalau kalian suka dan komen untuk next video bahas apa. Oke, subscribe ya. Bye bye, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Makasih ya udah nonton sampai sini.